Nah, kemudian selanjutnya kita mau membahas tentang tiol. Tiol ini berada di golongan yang sama dengan O, dia ada di golongan 6A. Di sini ada O, S, dan Se memiliki elektron valensi yang sama, yaitu punya 6 elektron valensi elektron terluarnya, tapi memiliki sifat yang berbeda nih antara O dengan S, walaupun memang sama-sama ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, gugus tiol itu adalah R, S, H, dan ini memiliki analogi yang sama dengan R, O, H dengan alkohol. Dan sulfide di sini adalah R, S, R dan memiliki analogi yang sama dengan R, O, R ya. Ini adalah contohnya sama kayak alkohol tadi. Tiol itu punya primer, sekunder, dan tertiary alkohol ya. Di sini sifatnya apa? Tata cara penamanya lebih mudah, yaitu kita tinggal tambahin tiol aja, tinggal tambahin kata-kata tiol di depannya. Contohnya ini ya, tata nama, sorry, aduh, ini tata nama tiol. Jadi kita tinggal tambahin tiol aja di sini. Di sini nih contohnya adalah metannya, metannya tiol. Kita tinggal tambahin tiol di belakangnya, terus tambahin tiol juga di belakangnya. Oke, nggak apa-apa. Tinggal tambahin tiol, dan terkadang kita juga temui namanya marcapto. Jadi teman-teman kalau bingung nanti antara marcapto sama tiol, aduh, sorry, ini aku nggak bisa ngecilin gambar. Oke, ada marcapto dan tiol. Ada yang terkadang menggunakan marcapto, ada yang menggunakan tiol, ya. Dan antara tiol ini, SH, ketika dioksidasi, dia akan membentuk ikatan disulfid. Dan ikatan disulfid ini sangat penting nih, banyak banget nih pentingnya buat tubuh. Karena ikatan disulfid ini membentuk ikatan kovalen ya. Dan ikatan kovalen ini sangat kuat, sehingga mampu membentuk konformasi protein, konformasi hormon, dan karena tubuh kita memang sangat besar bagiannya adalah protein, maka disulfide ini memainkan peran penting. Dan disulfide ini sama seperti ROOR, dapat mudah putus, ya. Kalau ROR kan dengan mudah membentuk ini ya, radikalnya, tapi kalau disulfide ini dapat juga terputus ketika adanya reaksi reduksi dengan hidrogen ya. Jadi disulfide ini dapat diputus dari cysteine menjadi cysteine. Itu bisa terjadi. Oke. Dan kemudian ini adalah struktur dan kita akan berbicara tentang sulfida. Di sini sulfida itu adalah RSR. Kita tambahin sulfide aja di belakangnya, dimethyl sulfide, methyl penyl sulfide gitu ya. Oke. Dan terus penamanya sama, methyl sulfide, methyl sulfide. Oke. Dan kalau dia ada gugus lain, itu misalnya ada OH, dia pakai yang methyl tiol ini, pakai tiol ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk penamaannya, karena penamaan sulfit ini jauh lebih mudah daripada penamaan alkohol ataupun penamaan-penamaan sebelumnya ya. Oke, nama penamaan itu bisa kalian lihat lagi di margin sketch. Dan selanjutnya ini adalah sifat tiol, karena dia punya sifat yang mirip dengan O, sama tapi tidak 100% sama, maka ketika dia berikatan dengan R, dengan S, R dan SH ini mampu melepaskan elektron, sehingga dia bersifat dengan asid ya. Dia menjadi asid, menjadi asam lemah. Sama dengan OH, dia mampu melepaskan proton juga, dan dia adalah asam lemah jadinya. Tapi berbedanya dengan O adalah S ini tidak memiliki ikatan hidrogen. Kenapa? Karena O ini memiliki nilai keelektronegatifan yang rendah. Jadi O dengan H itu memiliki O dengan C itu memiliki keelektronegatifan yang mirip nih, 2,5 nilainya. Jadi kalau C dengan H sama dengan S dengan H. Jadi dia tidak mampu memberikan ikatan hidrogen. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia memiliki boiling point yang rendah, jauh lebih rendah dibandingkan alkohol. Misalnya coba CH3SH dengan CH3OH di sini, jauh berbeda, 10 kali lipatnya. Yang dari kelompok tiol hanya 6,2, sementara OH itu sampai 65 ya.
Dan kemudian kalau kita lihat ini adalah struktur dari O dan sulfur. Kalau sulfur itu memiliki elektron lebih banyak dibandingkan O, begitupun juga protonnya. Nah, sehingga sulfur ini uh, sedik, uh, lebih lebih sedikit tidak reaktif dibandingkan oksigen. Oksigen itu lebih jauh reaktif dibandingkan sulfur. Nah, ini kita kenal dengan valency shield. Valency shield sulfur itu lebih banyak dibandingkan oksigen. Oleh karena itu dia tidak sangat lebih stabil, tidak reaktif dibandingkan oksigen. Itulah sebabnya kenapa sulfur memiliki elektron negatif yang jauh lebih rendah dibandingkan oksigen. Ya. Dan sulfur ini atau tiol itu memiliki bau yang sangat berbeda dari senyawa lainnya. Dia sangat mudah teridentifikasi baunya dan biasanya ditaruh di gas LPG ataupun natural gas dan menjadi salah satu indikator untuk kalau gas tersebut bocor. Salah satu contohnya adalah tiol ini. Etanetiol ini digunakan di kompor gas dan di LPG dan natural gas untuk mengidentifikasi ketika gas tersebut keluar tapi tidak tahu kebocorannya di mana, ya. Jadi ini penting banget etanetiol ini dimasukkan ke dalam formulasi dari natural gas. Nah, ini adalah salah satu contohnya pentingnya tiol dan sulfida karena di dalam protein itu ada ikatan ionik, ada ikatan hidrofobik, hidrofilik di sini ikatan OH ya, ikatan hidrogen, dan kemudian ada ikatan S ini dan ikatan S ini berperan penting banget karena ketika ikatan S ini rusak, maka konfigurasi dan konformasi dari protein dia pun menjadi bergeser strukturnya. Ketika strukturnya bergeser, maka fungsinya pun bergeser, sisi aktifnya bergeser, atau yang kita kenal dengan diaktifasi enzim ataupun protein, atau yang kita kenal dengan denaturasi protein. Ya, jadi denaturasi protein itu bukan melulu harus terpecah proteinnya dari polipeptid menjadi asam amino, tapi hanya berbeda konformasinya saja sudah berbeda juga fungsinya gitu loh. Ya, jadi ikatan disulfide ini bisa kita pecahkan dan bisa kita sambung seperti ini ya. Ini juga contohnya ikatan SH-SH ini ketika teruntai polipeptidnya, kemudian mungkin ada reaksi-reaksi yang menyebabkan dia dapat berikatan dengan S. Dan salah satu contoh lainnya adalah proses pengkeritingan rambut. Rambut kita itu juga ada ikatan ya. Disulfide ini kemudian kita reduksi ya. Kalau dari contoh ini. Ikatan ini kita reduksi jadi menjadi SH, jadi ikatan tiol, dan kemudian kita keritingkan rambut kita dulu, kemudian kita oksidasi kembali. Setelah direduksi kita oksidasi kembali, maka akan terbentuk struktur yang berbeda. Nah, struktur yang tadinya lurus akan menjadi lebih sedikit keriting. Dan ini lebih permanen dibandingkan hanya menggunakan catokan gitu ya. Mungkin teman-teman yang cewek tahu nih tentang sistem-sistem seperti ini ya.